berlalu begitu cepat. Hari ini adalah hari yang bisa dibilang tidak Claudia nantikan. Hari pernikahan yang harusnya disambut sukacita justru membuat Claudia gelisah bukan main. Ia bahkan tidak tahu pria seperti apa yang akan ia nikahi. Sudah tak terhitung berapa kali Claudia menghela nafas pelan. Selain gugup, dia juga takut menghadapi hari-harinya setelah menikah nanti. Claudia menatap pantulan dirinya di depan cermin besar yang ada di kamarnya. Ya, acara pernikahan sederhana yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Tidak ada teman atau sahabat yang mendampinginya. Dia benar-benar merasa terbuang dari keluarga jahat yang selalu menjadikan dirinya sebagai korban. Tubuh rampingnya yang berbalut gaun putih panjang dengan hiasan make up khas pengantin, tak lupa dengan mahkota yang telah terpasang indah di kepalanya. Dia tidak tahu apakah ini awal yang baik atau tidak jelas. Dia melakukan ini karena tidak mau merusak reputasinya. Toh, setelah menikah ia masih bisa bekerja. Hari ini, dia hanya berharap semoga kehidupannya setelah ini tak terlalu buruk. Jika makeup itu rusak karena air mata tidak berguna itu, maka aku akan mengumumkan siapa kau sebenarnya di hadapan semua orang yang hadir. Ancam wanita parubaya itu tersenyum sinis. Baik, dia menyeka air matanya dengan pelan, takut jika makeupnya luntur. Namun, anehnya air mata justru berjatuhan di pipi cantiknya hingga membuat bedak-bedak itu terkikis oleh air mata. Semua orang pasti bahagia di hari pernikahannya, namun tidak dengan gadis yang masih menatap dirinya di cermin sambil menangis. Dia menangis, tertahan dan menggeleng tak percaya jika sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri dari pria yang sama sekali tidak dia kenal. Gadis itu keluar dari ruang rias. Dia berjalan dengan gontai, tatapannya kosong. Kedua tangannya mengangkat ujung gaunnya yang kepanjangan. Dia berjalan menuju tempat pernikahan. Di sana seorang pria dengan duduk di kursi roda dengan tuxedo mahal yang melekat di tubuh kekarnya. Tatapan datar, tajam, lurus ke depan, membuat siapa saja yang melihatnya bergidik ngeri. Wajahnya sangat tampan dan juga dingin tanpa ekspresi. Dia sama sekali tak melihat gadis yang berdiri di sampingnya dan siap untuk mengucapkan ijab qabul pernikahan. Saudara Aksa, Brian Jaden, saya nikahkan engkau dengan ponakan saya Sabrina Claudia Vitaloka binti Bramanto Barkan dengan mahar uang 250 juta, emas 200 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sabrina Claudia Vitaloka binti Bramantio Barkan dengan mahar tersebut dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Setelah selesai mengucapkan ijab qabul dan pemasangan cincin, kedua pengantin yang tidak saling kenal itu segera meninggalkan kediaman Barkan yang menjadi saksi tempat mereka menyatukan kasih hingga sah menjadi sepasang suami istri. Lagi-lagi Claudia merasa hidupnya tak berharga sama sekali. Pria yang ia nikahkan adalah seorang pria lumpuh. Namun dia berusaha menguatkan hatinya untuk menerima takdir yang sudah membawanya sejauh ini. Dia yakin jika pria itu adalah jodoh yang sudah sang kholik pilihkan untuknya. Tugasnya adalah menjadi istri yang soleha serta ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Akhirnya kau pergi dari rumah ini, ujar Megan dengan wajah iblis kemenangan menatap Claudia. Selamat menikmati kehidupan yang barumu, anak pembunuh, bisik wanita parubaya tepat di telinga Claudia, penuh kemenangan dan kebahagiaan. Claudia hanya bisa terdiam memaku mengepal kedua tangannya menghadapi kedua wanita ular yang ada di depannya ini. Maaf Nona, Tuan tidak mau satu mobil dengan Anda, ujar asisten suaminya ketika dia hendak masuk ke dalam mobil yang sama dengan sang suami. Kenapa? Kedua alisnya saling bertaut heran. Karena Tuan alergi dengan wanita, Nona. Gadis itu terdiam mendengar jawaban asisten suaminya. Pria lumpuh itu saja alergi padanya. Sungguh nasibnya. Lalu bagaimana denganku? Aku harus kemana? Tanyanya bingung. Nanti akan ada anak buah Tuan yang menjemput Anda. Baiklah,
Dia mundur selangkah dengan tatapan sendunya menatap mobil suaminya yang perlahan menghilang. Benar saja, tidak lama kemudian datang mobil berwarna hitam dengan merek Mercy, serta seorang pria berposturkan pengawal yang menghampiri Claudia dan mempersilahkan Claudia dengan hormat masuk ke dalam mobil tersebut. "Silakan masuk, Nona." "Terima kasih, Paman." Claudia tersenyum hangat. Selama perjalanannya, ia hanya menatap ke arah jendela menikmati pemandangan malam kota Jakarta. Dia masih merasa tak percaya jika sekarang dia adalah seorang istri dari pria yang tidak dia kenal, apalagi didasari cinta. Itu hal yang sangat mustahil. Saking lamanya melamun, Claudia tidak sadar jika mobil yang membawanya berhenti di depan sebuah mansion mewah yang cukup jauh dari kota. Mansion itu didesain dengan dekorasi Singapura. Suasananya dingin dan juga sejuk. "Selamat datang, Nona muda," sapa para pelayan menyambutnya. "Terima kasih, Bi," ucapnya memberi hormat kepada yang lebih tua darinya. "Mari, Nona, saya antar ke kamar Anda. Tuan saat ini sudah lebih dulu beristirahat," ajak asisten sang suami. "Baik, Kak." Claudia mengikuti langkah kaki asisten suaminya itu. Dia terkagum-kagum melihat interior mewah mansion milik suaminya. Sungguh bangunan indah yang baru pertama kali dia lihat selama dia hidup. Apakah suaminya benar-benar kaya? "Silakan masuk, Nona." "Terima kasih, Kak." Claudia masuk ke dalam kamar suaminya. Lagi-lagi dia dibuat kagum ketika masuk ke dalam kamar mewah sang suami. Kamar yang memiliki interior pemandangan alam yang menenangkan itu membuatnya lupa berkedip. "Di manakah pria itu?" tanyanya mengedarkan pandangan mencari keberadaan suaminya. "Kau masuklah dan bantu aku," tita seorang pria yang duduk di kursi roda yang tengah berusaha naik ke atas ranjang king size-nya. Claudia segera menghampiri pria itu dan membantunya naik ke atas ranjang king size. "Jangan menyentuhku," cecer pria itu garang setelah ia berada di atas ranjangnya. Sungguh aneh, padahal dia sendiri yang memintaku untuk membantunya. Bagaimana aku akan membantumu naik ke atas ranjang itu kalau aku tidak menyentuhmu, Tuan? Emangnya kalau aku pesulap, apa? Ujar batinnya. "Maaf Tuan, saya tidak sengaja." Claudia menunduk ketika tatapan suaminya terarah padanya. "Ambil." Pria itu melemparkan bantal ke arah Claudia. Untung Claudia segera menyambar bantal itu, jika tidak sudah dipastikan ia akan terjengkal ke belakang mengingat lemparan bantal itu kuat. Mata Claudia membulat sempurna saat ia menangkap bantal itu. "Apa maksudnya, Tuan? Kau tidur di bawah. Aku tidak akan sudi seranjang dengan kau. Kau bisa saja seketika memperkosaku dan mengambil kesempatan padaku yang lumpuh ini." Claudia menghela napas pelan. "Tapi aku istrimu. Aku bukan wanita mesum seperti yang kau pikirkan, Tuan," bantah Claudia tak terima. "Aku tidak ingin mendengar ucapanmu. Kau mau atau tidak, itu bukan urusanku. Tugasmu adalah menuruti perintahku." Titahnya tanpa menatap Claudia. Baiklah, Claudia pasrah terhadap hidupnya yang dianggap si otak mesum oleh suaminya sendiri. Bagus, pria itu tersenyum semik. Dia akan melihat sekuat apa gadis kecil yang ada di depannya ini menghadapi sifatnya. Dia akan menyiksa gadis ini, karena dia yakin gadis ini menikah dengannya karena uang dan harta yang dia miliki. Mana ada wanita mau menikah atau mencintai pria lumpuh sepertinya. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Nah ini, Mimin akan upload lagi episode